أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah salat zuhur Masjid Darul Aman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan di siang hari ini di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat hidayah, nikmat taufik, yang mana kita diberi kesempatan oleh Allah untuk sama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini, melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni salat zuhur secara berjamaah. Yang mudah-mudahan apa yang kita upayakan di siang hari ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, hendaklah kelak kita mendapatkan ganjaran pahala fi mizani hasanatina, dalam timbangan amal kebajikan kita di pengadilan akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan di penghujung bulan suci Ramadan yang tinggal menghitung beberapa hari lagi, kita akan berpisah dengan bulan yang sudah lama kita nantikan, yang kita pinta lewat doa kita kepada Allah. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, pertemukan dengan bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di hari ke-21 di bulan suci Ramadan di tahun ini. Maka mudah-mudahan bisa mencontoh baginda Rasulullah, bagaimana beliau kemudian mengisi waktu-waktu yang berharga, yang bernilai ini dengan meningkatkan amal ibadah, yang dalam satu riwayat disebutkan apabila telah masuk 10 terakhir di bulan suci Ramadan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadda mi'adzarah, beliau kencangkan ikat sarungnya, beliau kuatkan ibadahnya, beliau tambah amal-amal kebajikan dan ketaatannya. Wa ahya lailah, dihidupkan malam-malamnya. Di malam 10 terakhir di bulan suci Ramadan, tak sampai di situ, wa aiqadha ahlah, bahkan Rasulullah membangunkan keluarganya untuk turut beribadah di malam-malam terakhir yang dikatakan Lailatul Qadar, ada atau terjadi di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Mengikut dari apa yang beliau sampaikan, taharrau lailatul qadr fil ashril awakhir min Ramadan, burulah, kejarlah, carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Dan dalam riwayat lain, fil witril ashril awakhir min Ramadan, di malam-malam ganjil di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga bisa menghidupkan malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan dengan menambah amal ibadah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sedikit banyak
kita dapat serpihan malam yang lebih baik dari 1000 bulan, malam yang beribadah di dalamnya lebih baik dari sekitar atau ditakar kurang lebih beribadah 83 tahun lamanya. Mudah-mudahan dari maghrib di setiap malam di 10 terakhir ini sudah terhitung masuk malam harinya, sampai kemudian hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar waktu subuh. Mudah-mudahan amal ibadah kita hendaklah diganjar mendapat pahala kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan di mana kita menempa diri kita untuk menjadi hamba Allah yang saleh, menjadi hamba Allah yang taat. Maka kemudian ada beberapa hal yang bisa menjadi penghalang bagi kita untuk mendapatkan predikat orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapatkan riwayat dari sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau menyatakan, laula khamsu khisalin la saran nasu kulluhum salihin. Kalaulah tidak karena 5 hal, maka manusia akan menjadi hamba Allah yang saleh. Saleh tentunya memberikan kemaslahatan tidak hanya bagi dirinya, tetapi kesalehannya juga dirasakan oleh orang-orang yang hidup di sekitarnya, di sekelilingnya. Maka kalau tidak karena 5 hal ini, manusia akan menjadi hamba Allah yang saleh. Maknanya 5 hal ini di antara yang bisa menjadi penghalang kita menjadi hamba Allah yang saleh. Awaluha, yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Sifat merasa puas dengan kejahilan, dengan kebodohan yang dimilikinya. Kenapa orang yang puas dengan kebodohan, dengan kejahilannya terhalang menjadi hamba Allah yang saleh? Karena kita sama-sama tahu, landasan kita beramal adalah ilmu. Al-amalu thamratul ilmi. Amalan kita, perbuatan kita, ketaatan kita ini tak lain dan tak bukan adalah buah daripada ilmu yang kita punya. Maka kemudian Rasulullah menegaskan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia, bahagia di dunia ini, maka dengan ilmu. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Yang menginginkan kehidupan akhirat juga hendaklah dengan ilmu. Wa man aradahuma, siapa yang ingin mengumpulkan dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilm, maka hendaklah dengan ilmu. Maka kemudian apa yang membawa kita datang ke masjid untuk salat berjamaah? Karena kita tahu ilmu, bagaimana fadilah, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang datang berziarah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqun liz-zairi ayukram, menjadi haknya bagi orang yang datang berziarah ke rumah Allah ini untuk mendapatkan kemuliaan. Berangkat kita dari rumah masing-masing, kita perbaiki wuduk kita, setiap langkah yang kita lewati, setiap langkah yang kemudian kita pakai untuk menuju rumah Allah ini, setiap langkahnya dihitung atau diangkat derajat kita di sisi Allah. Langkah yang lainnya dihapuskan dosa-dosa kita. Masuk kita ke masjid, berdoa kita, Allahumma ghfirli waftahli abwaaba rahmatik. Kita mohon ampun kepada Allah dengan niat beriktikaf. Maka ini juga di 10 terakhir di bulan suci Ramadan kita dianjurkan untuk banyak berdiam diri di rumah Allah Subhanahu wa taala, terlebih di malam harinya. Masuk kita ke masjid beriktikaf. Selama kita berada di dalam masjid ini, malaikat bersolawat untuk kita madama fi musalla. Selama kita berada di tempat kita salat ini, malaikat mendoakan kita sama dengan doa yang kita panjatkan, yang kita pinta ketika masuk masjid. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Malaikat mendoakan ampunan untuk kita. Malaikat mendoakan rahmat Allah agar dicurahkan kepada kita yang datang berziarah ke rumah Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa kita mau melakukan itu? Karena kita tahu ilmunya. Maka kemudian kita beramal. Begitu juga dengan amal-amal yang lain. Maka mudah-mudahan kita kemudian terus merasa menjadi hamba Allah yang jahil, hamba Allah yang bodoh, lalu kemudian kita berusaha untuk terus meningkatkan ilmu kita, belajar mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Semakin berilmu seseorang, insyaallah semakin mudah melewati kehidupan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Maka jangan sampai kita malah senang dengan kebodohan kita, tidak mau kemudian belajar menghadiri majelis ilmu ataupun kemudian menuntut dan belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Sayyidina Ali karramallahu wajha, al-hirsu 'ala dunya. Yang menghalangi orang menjadi hamba Allah yang saleh adalah sifat tamak akan kehidupan dunia ini. Kenapa terhalang menjadi hamba Allah yang saleh? Karena pastilah orang yang banyak menghabiskan waktu pikirannya untuk kehidupan dunia, dia akan menyisakan sedikit waktunya untuk mencari kebahagiaan akhirat yang sesungguhnya, yang hakiki. Maka kemudian Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Minhajul Abidin memberikan satu di antara sebab orang terhalang untuk beribadah, istiqamah, melakukan ketaatan kepada Allah. Satu di antara menjadi godaan beratnya adalah dunia ini sendiri, tempat kita sedang berada ini. Maka beliau memberikan perumpamaan dunia dan akhirat, atau dunia dan amal soleh, ataupun dunia dan ketaatan kita ini tak ubahnya seperti barat dan timur. Kalau kita dekat ke barat, maka jauh dari timur. Kalau kita dekat dengan timur, maka jauh kita dari barat. Dekat dengan kita dunia, banyak kita habiskan waktu untuk dunia, maka sedikit yang kita sisakan untuk akhirat kita. Begitu juga kalau banyak untuk akhirat, maka sedikit yang kita pakai untuk dunia kita. Maka benarlah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man ahabba dunyahu adarra akhiratahu." Siapa yang mencintai kehidupan dunianya, dia sedang membahayakan kehidupan akhiratnya. "Wa man ahabba akhiratahu adarra dunyahu." Siapa yang mencintai kehidupan akhiratnya, dia sedang membahayakan kehidupan dunia. Lalu kemudian Rasulullah memberikan kunci, kejarlah sesuatu yang abadi ketimbang yang fana, yang sementara. Apa yang abadi, apa yang kekal adalah akhirat kita. Maka kemudian dalam suatu ungkapan dikatakan, la darun lil mar'i ba'dal mauti yaskunuha illa allati qablal mauti yabniha. Tak ada tempat tinggal seorang manusia setelah dia meninggalkan dunia yang fana ini, kecuali tempat tinggal yang pernah dibangunnya, dibuatnya semasa hidupnya di dunia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada hakikatnya kita sedang membangun kehidupan akhirat kita di kehidupan dunia ini. Maka mudah-mudahan kita senantiasa selalu ingat hakikat tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kemudian yang menghalangi menjadi hamba Allah yang soleh adalah asyuhhu bil fadli, sifat kikir, pelit akan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat kelebihan harta. Maka di bulan suci Ramadan, syahrus sadaqah, bulan kita diminta untuk banyak berinfak, bersedekah, karena baginda Rasulullah orang yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi ketika masuk di bulan suci Ramadan. Kemudian selanjutnya yang keempat yang menghalangi kita menjadi hamba Allah yang soleh, ar-riya'u fil amal. Riya dalam beramal, amalnya bukan untuk Allah, tidak ikhlas mengharapkan ridha Allah, tetapi untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan sanjungan, untuk diceritakan oleh orang-orang. Maka kemudian orang yang riya dalam amalnya terhalang menjadi hamba Allah yang soleh. Nanti di kehidupan akhirat dia tidak mendapat apa-apa dari upaya amal kebajikan yang dilakukannya. Bahkan Allah suruh kita, wal'iyazubillah, bukan kita, orang-orang yang riya dalam amalnya disuruh oleh Allah untuk mencari orang yang dia tunjukkan amalnya semasa hidup di dunia. Apakah kalian dapat apa-apa dari orang tersebut? Tentu tidak, karena kita sudah mendapatkan di dunia. Kita ingin pujian, ingin sanjungan, dan sudah kita dapatkan. Maka tak ada lagi sisa untuk kita di kehidupan akhirat. Dan riya ini adalah di antara hal yang sangat ditekankan, diwanti-wanti oleh baginda Rasulullah. Min akhwafi ma akhafu alaikum, kata baginda Rasulullah, di antara yang paling aku khawatirkan kepada kalian wahai
umatku, wahai sahabatku, asyirkul asghar, adalah syirik kecil. Apa syirik kecil ya Rasulullah? Ar-riya, yakni riya, beramal menyekutukan Allah dalam amal kita. Tujuan amal itu bukan untuk Allah, melainkan untuk yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang menghalangi seseorang menjadi hamba Allah yang saleh, al-i'jabu bir-ra'yi. Orang yang takjub dengan akalnya, orang yang takjub dengan pemikirannya, orang yang membanggakan akal ataupun pendapatnya. Terhalang menjadi hamba Allah yang saleh. Kenapa? Karena dia mengira hanya pemikirannya lah yang benar. Apa yang diyakini itulah kebenaran yang mutlak, yang hakiki, sehingga dia menganggap pemahaman ataupun pendapat yang lain salah, maka kemudian tertutup peluang baginya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain. Mudah-mudahan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menjadi pegangan bagi kita. Beliau mengatakan, ra'yi shawabun wa ra'yu ghairi khata'. Ra'yi shawabun wa yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' wa yahtamilus shawab. Pendapatku, kata Imam Syafi'i, benar tapi bisa jadi salah. Pendapat orang lain salah tapi bisa jadi benar. Mudah-mudahan 5 hal ini dijauhkan dari kita, sehingga di bulan Ramadan ini kita mendapatkan predikat derajat orang-orang yang saleh, dan juga yang lebih tinggi derajat orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadikanlah kami orang-orang yang mendengarkan nasihat yang baik dan mengikutinya dengan amal yang terbaik pula. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.